Apapun yang ada di tanah Jawa amat sangat istimewa. Buktinya, semua jajanan tradisional ini nggak bikin kalian kecewa. Kenikmatannya bikin bahagia, hati, dan jiwa. Untuk kerajinannya juga cocok loh dijadikan oleh-oleh untuk dibawa. Lanjut, kita wisata yang bisa mengundang tawa. Pastinya bisa bikin bahagia. Kali ini fans, kita ajak kalian ke pasar tradisional di kota Solo yuk. Bukan belanja sayuran, buah, atau daging ya. Di pasar gede Solo ini dijamin bisa memanjakan perut kalian. Lihat nih, aneka makanan berat sampai jajanan pasar tersaji lengkap di sini. Bingung ya mau pilih yang mana? Oh iya, protokol kesehatan tetap jadi prioritas di tengah pandemi COVID-19 ya. So, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak selama berada di pasar yang dibangun sejak tahun 1930 ini. Kita mulai yang manis dulu ya. Kita nikmati lenjongan. Itu loh jajanan tradisional khas Surakarta yang memiliki tekstur kenyal. Kudapan manis ini, fams, biasanya disajikan dengan alas daun pisang. Isiannya juga beragam tuh. Ada ketan hitam, ketan putih, tiwul, sawut, gatot, gendar, getuk tiwul, jongkong, dan cenil. Jangan lupa siram gula aren dan kelapa parut. Beuh, mantap ya. Enaknya sih lenjongan disantap sebagai menu sarapan. Pas banget ya untuk memulai hari dan pastinya bisa menambah stamina. Bisa lebih strong gitu deh. Nah, untuk warung yang paling hits menjual kudapan ini namanya Lenjongan Yusum Fams. Kedai ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Katanya sih warung ini sudah ada sejak 40 tahun yang lalu. Wah, bisa dibilang legendaris nih. For your info nih, lenjongan ternyata sudah dikenal sejak tahun 1900-an. Dulunya sih kudapan manis ini dibuat saat rakyat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sedang menderita karena berada di bawah tekanan penjajah. Berkat kreativitas yang dimiliki, rakyat kemudian mengolah singkong untuk mengisi perut yang lapar. Hebatnya lagi sih, di tengah gempuran kuliner kekinian yang muncul, eksistensi lenjongan tetap bertahan hingga sekarang. Hebat ya! Untuk harganya terjangkau banget kok fams, cuma Rp5.000 per porsinya. Murah dan bikin perut kenyang. Eits, belum kenyang juga. Kita kasih kuliner tradisional yang agak berat ya. Bentuknya mirip dengan plecing fams. Ini dia, namanya brambang asem. Menu ini fams dibuat dari rebusan daun ketela rambat alias ubi. Disajikan dengan tempe gembus, bacem, dan pastinya sambal brambang asem. Sekarang hidangan ini sudah terbilang langka fams, tapi kalian masih bisa menjumpainya di pasar gede ini. Uniknya sih nama kudapan ini bukan dari makan intinya, tapi ada pendamping berupa sambal. Dalam bahasa Jawa, brambang berarti bawang merah. Bahan campuran lainnya terdiri dari bawang merah bakar, cabai, terasi, gula Jawa, dan asam yang dihaluskan. Rasa sambal brambang ini ternyata manis dan pedas fams. Sedangkan tambahan bahan baku ubi membuat rasanya menjadi lebih khas dan teksturnya licin. Enaknya sih menu ini disantap sebagai menu makan siang fams. Selain dijadikan hidangan sehari-hari, hidangan ini juga kerap dibuat untuk bekal saat pergi ke ladang atau perjalanan jauh. Masih murah juga kok fams. Satu porsi brambang asem ini cuma Rp5.000. Lanjut, kita nikmati jajanan yang manis dan segar. Ini dia fams, gempol pleret. Minuman khas Surakarta yang dibuat dari tepung beras dan bertekstur kenyal. Sebenarnya sih, nama gempol pleret berasal dari isiannya fams. Bahan bakunya sama-sama dari tepung beras loh, tapi bentuk dan rasanya saja yang berbeda. Gempol berbentuk bulat dan rasanya gurih, sedangkan pleret dibentuk pipih dan agak manis. Biasanya gempol pleret ini dinikmati dengan tambahan gula Jawa dan santan fams. Biar makin segar, jangan lupa tambahkan es batu. Beuh, mantap! Satu mangkok gempol pleret cukup murah fams, cuma Rp5.000. Minuman ini fams juga bisa dijumpai di Pasar Gede Solo dan sering tersaji saat bulan Ramadan tiba. Masih yang segar-segar nih, jajanan lain yang dijumpai di Pasar Gede Solo ada dawet telasih Bu Dermi. Bagi wisatawan, olahan es dawet ini sangat populer loh. Kalian wajib mencobanya, fams. Isiannya ada cendol, selasih, ketan hitam, gula merah, santan,
tape, dan bubur sumsum. Rasanya manis, gurih, dan segar. Katanya sih warung es dawet ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1930, fams. Dalam sehari ada 250 porsi es dawet yang ludes terjual. Harganya juga murah kok, cuma Rp10.000 saja. Lihat aja nih, banyak pembeli yang rela antri untuk menikmati minuman ini. Sampai-sampai es dawet di kedai ini juga masuk dalam 20 kuliner Solo yang wajib coba. Bahkan es dawet ini juga menjadi langganan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Jokowi, ketika pulang kampung. Wah, keren abis. Kalian yang suka makan kambing, mana suaranya nih? Yuk kita nikmati krengsengan kambing dari kota Solo, Jawa Tengah. Di tanah Jawa, krengsengan kambing sangat melekat dengan masyarakat. Menu ini dibuat dari campuran daging kambing dengan bumbu rempah melimpah. Rasanya manis, gurih, dan sedikit pedas, fams. Hidangan ini, fams, biasa tersaji dan disantap saat sore hari. Bumbu rempah pilihan membuat bau perengus daging kambing sirna. Bukan daging kambing padat ya, menu krengsengan juga dipilih dari bagian daging kambing yang banyak mengandung tulang. Nah, tulang inilah yang membuat rasa masakan menjadi lebih gurih dan nikmat. Untuk bumbunya ada bawang merah dan putih, cabai, kol, kecap manis, dan bumbu pelengkap lain. Bumbu halus kemudian ditumis sampai aromanya harum, fams. Proses memasak menu ini masih dilakukan secara tradisional. Tungku arang ini, fams, katanya bisa menjaga cita rasa masakan tetap enak. Lalu tambahkan air secukupnya deh. Disusul daging dan tulang kambing. Siram kecap manis, potongan kol, dan tomat. Masak sampai bumbu meresap sempurna. For your info nih, arang ternyata sudah digunakan memasak sejak lama dalam berbagai masakan tradisional. Tradisi yang dilakukan secara turun-temurun ini untuk menghasilkan cita rasa khas agar masakan yang dihasilkan bisa lebih smoky alias aroma bakaran gitu deh. Nah, krengsengan kambing sudah matang nih, tinggal sajikan saja. Menikmati olahan kambing dengan porsi yang tepat ternyata bisa meningkatkan kekebalan tubuh loh. Kandungan zat besi di dalamnya bisa juga menjaga sistem saraf. Kalau kalian ingin menyantap krengsengan kambing ini, datang saja ke warung yang ada di Jalan Veteran Bengawan, Kota Solo. Warung ini buka dari jam 8 sampai jam 9 malam. Untuk satu porsi krengsengan kambing ini, harganya mulai dari Rp20.000. Cukup terjangkau ya. Dikenal sebagai pusat keraton Kasunanan Surakarta, kini mewariskan aneka kuliner yang endes, fams. Misalnya ayam bumbu serai dan sambal bledek. Rasanya super duper enak loh. Ayam kampung goreng ini bumbu rempahnya berasa di lidah. Disantap dengan sambal yang super duper pedas. Makin nampol. Dulunya, fams, kuliner ini disajikan ketika memperingati acara adat atau makan bersama saja. Kalau sekarang sih sudah bisa disantap kapanpun. Untuk menikmatinya, kalian bisa datang ke salah satu restoran di kawasan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Enaknya sih makan hidangan ini sambil menikmati pemandangan Bukit Tawangmangu, fams. Lahan pertanian di sekitarnya juga bisa memanjakan mata. Sekarang kita intip cara masaknya yuk. Ayam yang dipakai harus jenis ayam kampung ya. Biar bumbu mudah meresap sempurna, ayam dipotong lebih kecil kayak gini nih. Untuk bumbu ayam ada 2 bawang kemiri, daun jeruk, ketumbar, garam, gula, dan lada halus. Sementara campuran sambal bledek ada bawang putih, santan, tempe, krecek, ati ampela, cabai rawit, cabai merah, lengkuas, daun salam, dan gula, fams. Wah, bumbu rempah yang banyak ini dijamin bisa bikin masakan makin endes. Sebelum dimasak, ayam diberi bumbu serai dulu, fams. Bisa dibilang proses ini disebut marinasi, supaya bumbu bisa meresap sempurna dan tekstur daging menjadi lebih empuk. Setelah didiamkan, ayam bisa meluncur ke dalam minyak panas. Goreng sampai ayam kering dan berwarna kuning keemasan. Oh iya, daging ayam memang banyak mengandung nutrisi. Tapi ternyata setiap bagiannya memiliki kandungan yang berbeda pula loh. Misalnya, paha atas yang lebih banyak mengandung kalori daripada paha bawah. Serta dada ayam yang juga banyak mengandung protein daripada bagian paha dan sayap. Nah, kalau sudah matang tinggal diangkat saja. Ayam bumbu serai ini tampilannya spesial dan teksturnya garing.
Lanjut, kita bikin sambal bledek. Tumis irisan bawang putih. Setelah harum, campurkan cabai rawit dan cabai guling. Oh iya, sebutan bledek ternyata diambil dari rasa sambal yang super pedas, fams. Dalam bahasa Jawa, bledek berarti pecah yang seakan bisa membuat pusing seketika. Istilah ini ekspresi yang diambil dalam bahasa Jawa halus. Proses buat sambal bledek belum selesai nih. Masih harus ditambah daging ayam, ati ampela, telur rebus, bumbu, dan santan. Diamkan sebentar dan angkat. Olahan ayam bumbu serai dan sambal bledek rasanya nggak main-main, fams. Aroma rempah dengan serai yang khas bikin menu yang satu ini enak banget. Pokoknya mantap, fams. Selamat mencoba ya. Lembut, empuk, dan manis. Coba tebak, ini apa? Iya, fams, ini namanya banana choco. Sebenarnya sih, kudapan ini masih sejenis dengan brownies. Hanya saja kue ini dibentuk seperti pisang sungguhan. Pada bagian atas disiram coklat yang super duper tebal. Duh, gemes deh. Kudapan kekinian dari Jawa Tengah ini juga cocok loh dijadikan oleh-oleh. Paling enak disantap saat lagi santai bersama keluarga tercinta. Oh iya, ide produk kreatif ini sudah ada sekitar tahun 2013 lalu, fams. Bentuknya yang unik dan rasa yang lezat membuat kudapan ini dilirik banyak orang. Ini dia, fams, bahan-bahan untuk membuatnya. Ada tepung terigu, coklat bubuk, dark chocolate, vanili, garam, telur, gula, dan minyak. Ternyata masih sama dengan bahan untuk membuat brownies pada umumnya ya. Bahan dicampur satu persatu, fams. Jangan lupa tambahkan sedikit emulsifier agar adonan bisa tercampur dengan sempurna. Aduk adonan brownies juga nggak boleh sembarangan, fams. Gunakan teknik aduk balik dengan cara mengambil adonan dari bagian bawah menuju atas. Proses ini bisa membuat tekstur adonan tetap lembut, fams. Setelah rata, masukkan tepung terigu dan bubuk coklat. Aduk sesaat ya. Disusul, masukkan dark chocolate. Agar coklat cair tidak gampang membeku, bisa ditambahkan sedikit minyak goreng ya. Kalau sudah diaduk rata, adonan tinggal tuang ke dalam loyang yang sudah dilapisi minyak goreng. Kalau sudah siap, tambahkan sedikit fla untuk toppingnya. Nah, kukus brownies sampai matang deh. Kemudian angkat dan dinginkan. Lanjut, fams, siram permukaan brownies dengan coklat warna sampai tertutup rata. Sisihkan hingga coklat mengeras. Terakhir, lukis permukaannya dengan coklat cair sampai mirip dengan buah pisang. Fams, tiap gigitan banana choco ini bisa dibilang mood booster banget. Maklum aja sih, coklat mengandung hormon endorfin yang bisa mengurangi rasa sakit dan membuat kalian lebih bahagia. Kalau efeknya lebih maksimal, bisa mengkonsumsi coklat hitam yang rasanya lebih pahit. Sebaiknya segera habiskan banana choconya ya, fams. Soalnya cuma bisa tahan selama 4 hari pada suhu ruangan. Harga 6 buah banana choco ini sekitar Rp65.000 saja. Buruan diborong, fams. Fams, buat kalian yang lahir di era 80-90-an, pasti nggak asing lagi sama makanan yang satu ini kan? Banyak yang menyebutnya dengan es gabus. Dinamakan es gabus karena punya tekstur yang mirip seperti gabus. Hehehe. Dulu es ini famous banget, fams. Di jajanan SD pasti ada. Nah, buat yang mau nostalgia makan es gabus, tenang, udah ada yang produksi lagi nih. Fams, siapkan tepung hongkwe dan santan. Tepung hongkwe berasal dari saripati kacang hijau yang teksturnya lebih kasar dari tepung terigu. Tepung ini akan menghasilkan adonan yang lentur dan kenyal, fams. Kandungan energi, lemak, dan karbohidrat yang cukup tinggi pada tepung hongkwe bisa berguna untuk sumber energi dan cadangan makanan bagi tubuh. Berbeda dengan es gabus abad 19-an yang sekarang nggak ada sticknya dan cenderung lebih tipis, fams. Kalau dulu harganya cuma sekitar Rp200, sekarang sih jangan ditanya, udah belasan ribu rupiah. Maklum, bahan pokok juga udah mihil bingits. Ya iyalah, udah beda zaman kan? Hehehe. Yang gak berubah dari es gabus adalah warnanya macam pelangi, fams. Bedanya, es gabus kekinian ini punya banyak varian rasa, fams, termasuk rasa ingin bernostalgia. Terus, kandungan kalsiumnya juga bisa membantu pertumbuhan tulang pada anak-anak dan mencegah osteoporosis pada orang dewasa.
Cantik-cantik amat ya pudingnya. Hiasan bunganya juga gak kalah cantik. Jangan salah fams, bunga yang kalian kira cuma jadi hiasan aja ternyata juga bisa dimakan loh. Makan bunga ini gak ada kaitannya sama yang mistis tuh. Bunga ini fams disebut dengan edible flower. Oh iya fams, sebenarnya kebiasaan makan edible flower bukan jadi hal baru ya. Sudah lama ada kok. Misalnya, teh yang terbuat dari bunga melati. Fams, syarat bunga yang masuk kriteria edible flower harus bebas dari pestisida atau racun kimia ya. Jadinya aman dikonsumsi deh. Masak sampai mendidih ya. Oh iya, proses memasak agar-agar ini ternyata untuk melarutkan molekul yang ada di dalam agar-agar loh. Molekul ini menyebar bersama air yang digunakan sebagai pelarutnya. Kalau sudah matang, masukkan ke dalam cetakan deh. Ketika adonan agar-agar didinginkan, maka molekul agar-agar bakal saling merapat kembali, fams. Sehingga agar-agar teksturnya menjadi padat. Kalau sudah keras, agar-agar udah bisa dikonsumsi. Kalian pasti nggak nyangka kalau benda-benda sederhana ternyata bisa jadi barang berguna dan bernilai. Kayak kerajinan lampu ini nih. Cakep-cakep ya, fams? Kayak kamu. Hihihi. Lihat nih, ada dry flower, frame ucapan selamat, dan lampu tidur kekinian. Oh iya, kalian bisa mendapatkan kerajinan ini di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Katanya sih, ide kerajinan ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu loh. Kalau mau yang anti-mainstream, kita bisa pesan kerajinan sesuai yang diinginkan. Kayak lampu tidur yang memakai tambahan foto pribadi, fams. Selain bisa dijadikan koleksi pribadi, lampu-lampu ini juga bisa dijadikan sebagai buah tangan untuk orang tersayang. Konsep lampu tidur custom seperti ini dimulai dengan membuat pola foto, fams. Setelah terbentuk, pola kemudian diprint dengan kertas khusus. Lanjut, siapkan kepingan akrilik, kerangka lampu, saklar, gunting, dan lem. Tinggal rakit aja deh. Lanjut, gunting foto tadi, lalu aplikasikan pada akrilik. Media ini, fams, dipilih karena mudah dibentuk dan memiliki daya rekat yang maksimal. Perekatan harus dilakukan secara rata agar tahan lama. Rakit deh, fams, lem tiap sisinya hingga terbentuk menjadi lampu. Jangan lupa lengkapi dengan saklar. Dan lampu tidur custom siap menemani malam kalian. Hihihi. Dalam sehari ada 5 lampu tidur custom yang dibuat, fams. Kerajinan ini juga dipasarkan ke luar Jawa Tengah, seperti Jakarta bahkan Papua. Hebat ya! Satu set lampu tidur dibanderol mulai dari 130 ribuan sampai 180 ribu rupiah. Tinggal pilih sesuka hati kalian aja ya. Menikmati pemandangan underwater kayak gini, nggak usah jauh-jauh ke pantai, fams. Di kolam kayak gini juga bisa kok. Kalian bisa menikmatinya di salah satu tempat wisata di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Umbul Ponggok menjadi lokasi wahana air pertama di Indonesia untuk snorkeling atau diving di dalam kolam yang berasal dari mata air alami. Beuh, seger banget loh, fams. Luas kolam Umbul Ponggok sekitar 6.000 meter persegi. Kedalamannya mulai dari 1,5 meter sampai dengan 2,6 meter, fams. Tetap hati-hati ya saat berenang di sini. Perairan kolam Umbul Ponggok ini termasuk tenang dengan tingkat kejernihan air yang tinggi. Jadinya kita bisa melihat ikan-ikan yang menari-nari deh. Katanya sih kawasan Umbul Ponggok ini dulu dipakai sebuah pabrik untuk memasok air bersih pada tahun 1920. Setelah pabrik tutup, sumber mata airnya dijadikan irigasi, areal perkebunan dan pertanian. Kemudian tempat ini berubah fungsi menjadi kawasan wisata seperti sekarang. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kalian bisa menempuh perjalanan sekitar 40 menit dari kota Solo. Sebenarnya sih daerah Klaten banyak terdapat umbul ya, fams. Nama umbul diambil dari bahasa Jawa yang berarti mata air. Di sini kalian bisa melakukan aktivitas yang seru. Nggak cuma berenang atau sekedar main air aja. Kalian bisa menikmati 2 wahana sekaligus. Pertama, Umbul Ponggok Walker, fams. Itu loh, wahana yang melakukan aktivitas berjalan di dasar kolam dengan helm khusus yang dialiri oksigen. Nggak perlu mengatur nafas segala. Kalian cukup bernafas seperti biasa saja saat masuk ke dalam kolam. Tuh, asyik kan? Di sini kita bisa berinteraksi dengan berbagai jenis ikan hias. Saat menikmati wahana ini, kalian hanya diberi waktu sekitar 20 menit saja.
Jangan kelamaan, harus gantian sama pengunjung lain dong. Wahana yang kedua ada underwater photography. Kalau yang ini sih maksudnya foto-foto di dalam air, fams. Kalian tinggal pilih tema sesuka hati kalian. Biar nggak anti mainstream, kita pilih tema naik sepeda, fams. Untuk wahana ini, fams, kalian bakal ditemani petugas tempat. Nah, dialah yang mengatur angle dan mengambil foto yang ciamik. Nggak usah repot bawa kamera tahan air juga. Di sini juga udah ada kok. Tarif untuk masuk ke lokasi wisata ini cukup terjangkau, fams. Biayanya sekitar Rp15.000 saja. Itu belum termasuk paket wahana yang ditawarkan tadi ya, fams. Ditunggu waktu liburannya, fams. Bener kan, fams? Segala yang ada di tanah Jawa sangat istimewa. Kita harus bersyukur dengan nikmat dan hasil alam yang sudah Tuhan berikan. Sampai jumpa besok dengan informasi yang berbeda. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!